Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari mau ngajak kamu untuk kita pick a card dulu. Kita cari tahu bagaimana sih energi dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan terhadap kamu, terhadap hubungan kalian ya. Oke, baik. Akan Mari tumpukan kartu tarot ini ke 3 bagian. Monggo silahkan kamu pilih salah satunya ya. Oke, di sini boleh-boleh aja kalau misalnya kamu penasaran dengan beberapa orang sekaligus, boleh ya ini dipilih satu untuk si Anu, dipilih ini untuk si itu, ini untuk si Ono gitu ya, boleh. Oke, baik. Kalau kamu masih bingung kartu yang mana mau kamu pilih, di pause aja videonya. Tetapi di sini Mari untuk menghemat durasi, Mari akan lakukan langsung pembacaan bagi tumpukan kartu yang pertama ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Oke, baik. Yang nomor 2 dan nomor 3 kita sisihkan dulu untuk menunggu giliran dibaca. Oke, bagi kamu yang memilih tumpukan kartu pertama, bagaimana energi dia saat ini kepada dirimu, kepada relationship bersama kamu? Oke, iya. Oke, baik. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, seseorang ini tuh nampaknya pengen banget untuk kamu bahagiain, ya. Dia pengen banget kalau kamu tuh berjuang habis-habisan untuk dia. Maunya dia itu tuh kamu lebih proaktif lagi, gitu. Maunya dia tuh kalau kamu tuh lebih care, kamu lebih peduli lagi kepada dia gitu ya. Karena kalau menurut dia ya tadi, kayaknya kamu tuh sering lari-larian dari dia gitu ya. Kamu kok kayaknya sering menghindar, kamu kok kayaknya lebih asik dengan hidupnya kamu sendiri, dengan dunianya kamu sendiri gitu ya. Kamu kayaknya kurang banget berinteraksi sama dia gitu. Jadi dia kayak yang tidak merasa yakin kalau kamu tuh sungguh-sungguh ke dia, Aries gitu loh. Jadi dia tuh kayak ngerasa bahwa ada motif-motif tersembunyinya kamu, ada motif-motif terselubungnya kamu sesungguhnya di dalam relationship ini. Jadi kadang-kadang dia kayak kata Mari tadi, dia tuh kayak ngerasa bahwa daripada sering berinteraksi sama dia, kok rasa-rasanya kamu tuh lebih sering mencoba menghindari dia gitu ya. Kamu coba lari dari dia gitu. Kamu tidak membukakan tentang siapa dirinya kamu. Jadi untuk memahami tentang kamu ini berat banget, susah banget gitu ya. Jadi dia kayak yang nggak paham kamu nih maunya apa gitu, niatnya kamu tuh seperti gimana gitu ya. Kayak yang kalian boleh aja sudah melakukan aktivitas apapun itu ya. Kalau andaikan ini hubungannya masih pacaran, kalian udah bisa aja buka kancing baju, kancing celana gitu ya. Tetapi tubuhmu di mana panunya ya, di mana kurapnya kamu, boleh aja dia ngerti gitu ya. Tetapi apa yang ada di dalam kepalamu, apa yang ada di dalam batinmu, sama sekali dia buta. Dia tidak mengerti gitu loh. Dia tidak paham di situ. Nah gitu ya. Sulit kamu untuk dibaca katanya. Paling sulit untuk saat ini. Tapi yang celakanya, harapan besarnya dia ke kamu tuh ya, bisa dengan kamu tuh ada. Ini bahkan sudah berubah menjadi keposesifan. Gitu. Ini udah berubah menjadi ambisi besar. Ini udah ada kayak yang dia melekat sama kamu. Dia tergila-gila sama kamu. Gitu ya. Untuk saat ini bisa aja tuh, kalau ada apa-apa dengan relationship ini, enggak tahulah, mungkin aku akan masuk ke neraka sebelum aku tuh meninggal gitu lah. Enggak perlu tunggu mati. Gitu ya.
tanpa kamu aja nih bisa kayak yang aku tuh udah mati gitu. Nah di sana gitu ya. Walaupun kayak orang ini tuh pun nampaknya Mari bisa aja dia pasif juga gitu ya. Dia cenderung pasif ini. Jadi dia pun tidak terlalu berani mengekspresikan dirinya dia ke kamu karena dia ini takut ini kalau kamu tuh nolak dia. Kalau kamu tuh tidak menerima sisi baik buruknya dia itu, dia takut di situ. Gitu loh. Kamu orang sulit untuk dimiliki, tetapi celakanya keinginan besar untuk memiliki kamu, Allah nggak tanggung-tanggung besarnya. Nah kayak gitu. Jadi bisa aja dia bilang kamu ini pribadi yang toksik gitu ya. Tetapi ketoksikanmu itu walaupun dia bilang kamu toksik, tapi justru semakin dia harap sama kamu. Nah di sana, kalau misalnya kamu menunjukkan pembacaan ini kepada mantanmu, nunggu dia, belum bisa pergi dia dari kamu, belum bisa move on dia, gitu ya. Ini lagi mau marah sama kamu, dalam dirinya dia ya marah, soalnya yang dia mau itu tidak terwujud nyata. Mau ini posisinya saat ini lagi depresinya, lagi stres tingkat nerakanya gitu ya, lagi tidak tertahankan di situ, overthinking karena kamu. Nah kalau kalian masih berjalan ini, dia kayak yang udahlah sebentar lagi aku akan ditinggalkan gitu ya, kayak tanpa dia sadari dia bisa narik hal yang buruk, padahal satu sisi dia yang lain itu tuh mau kalau kamu tuh mencintai dia dengan tulus, kalau kamu tuh sungguh-sungguh mau membawa dia sebagai istrimu, atau kamu mau membuka diri sebagai istrinya dia gitu ya. Nah di sana, jadi dia mau ada kesungguhan dari kamu. Dia mau kalau kamu tuh justru tergila-gila sama dia, sebagaimana dia yang tergila-gila saat ini ke kamu, gitu loh. Dia mau bagaimana perasaannya dia ke kamu, begitulah. Atau bahkan kalau bisa lebih besar lagi perasaannya kamu tuh ke dia. Misalnya ya kalau dia mencintai kamu, kalau dibentukkan dalam gambaran buah, misalnya dia mencintai kamu tuh banyak cintanya dia tuh ada 5 buah gitu. Seseorang ini tuh bisa kayak ngarepin kalau kamu tuh mencintai dia sebanyak 50 buah. Lebih besar cintanya kamu pada dia. Karena kalau lebih besar cintanya kamu pada dia, maka kamu gak akan ninggalin dia. Maka kecemasannya dia dilepaskan oleh kamu, hidup tanpa dirimu itu tidak terjadi. Nah, kan di sana, ya. Posesif ini. Posesif. Ini bisa modelnya posesif pasif agresif ya. Gaya-gayanya ya. Nah, gitu. Namun kalau dilihat dari dunia batinnya, aktif banget ini. Aktif banget, mikirin kamu, udah tuh, kamu udah selingkuh tuh, udah tuh, kamu udah ada pacarnya tuh, udah tuh, paling-paling seminggu lagi kamu bakal blokir aku tuh, lagi gitu dia, cemburu di situ, harap-harap cemas, gitu ya, jadi kayak yang hidup ini lagi nggak enak, hidup ini lagi nggak tenang, gitu ya. Mau ini rusak pekerjaan gitu, rusak kehidupan sosialnya dia, gara-gara memikirkan tentang hubungan dengan kamu ini. Nah gitu ya. Jadi boleh ya, ini juga kayak yang dia merasa kayak kamu tolak gitu loh, padahal dia pengen membahagiakan kamu, tapi dia tidak menerima sikap welcome dari kamu. Nah kayak gitu. Kok kamu tuh lagi-lagi lebih asik tuh di dunianya kamu sendiri daripada nge-share, nge-spare waktu dengan dia. Nah di situ. Jadi ada ketidakpuasan di sini dan haus gitu loh, haus ingin dipuaskan oleh kamu.
keinginan besar untuk kamu tuh bilang bahwa kamu tuh gak akan lepasin dia gitu ya, gitu, bahwa kamu tuh gak, bahwa kamu tuh serius sama dia. Pengen banget dia melihat itu, pengen banget dia mendengar itu gitu loh. Tapi kayak dia rasa tuh tak kunjung juga kamu melakukan hal demikian. Nah di sana ya, aku gak damai ngejalani hubungan ini dengan kamu gitu. Aku gak bahagia ngejalanin hubungan ini dengan kamu, kurang rasa bahagianya gitu loh di sana. Kurang, terlalu pasif kamu ke aku gitu. Tapi terlepas ya, ini kan penilaiannya dia ya, terlepas dari kayak gimana kamu menilai dirimu. Kadang-kadang kan kita udah upaya nih sampai jungkir balik nih ya, sudah sampai koprol-koprol kita kan, tapi dasar ada seseorang tuh, pribadi-pribadi manusia itu yang dia gak ada batasan puasnya gitu loh, gak ada batasan senangnya itu tuh kayak gimana, batasan untuk rasa syukur itu kayak gimana tuh gak ada gitu, gak jelas dia tolak ukur bahagianya dia seperti apa gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan tuh bisa aja kayak yang salah mulu kan gitu ya. Nah, jadi jangan berkecil hati di situ. Ya, jangan pula marah sama Mari. Mari ini salah baca nih. Aku nih udah bener nih menjalani dengan dia. Mari hanya membacakan bagaimana penilaian seseorang ini ke kamu ya, Aries. Nah, seperti itu. Jadi pesonanya kamu itu di matanya dia itu tidak tertahankan. Boleh-boleh aja ini gaya-gaya orangnya kayak jual-jual mahal sama kamu. Tapi sebenarnya cara-cara jual-jual mahal dia itu tuh ke kamu menyiksa dia juga ini. Gitu ya. Bikin dia sengsara ini. Nanti dia misalnya jual mahal sekali gitu ya. Nah, contohnya aja gini. Kamu ngechatting dia. Dia bisa aja, dia lihat tuh chattingnya kamu datang. Tetapi apa yang dia lakukan di sana? Dia bisa yang kayak udahlah nanti aja lah dibalas. Gitu loh. Nanti aja. Tapi misalnya ketika dia balas kamu ya, chattingannya kamu, kemudian di situ kamu lama ngejawab balik, apa yang dia lakukan? Resah gitu, resah dia di situ, gelisah dia, loh kok kamu lama, padahal dia melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi dia resah gitu, aku nih udah balas nih, kok ini udah 5 menit belum juga datang respon balik dari kamu gitu ya. Nah, resah dia lagi, kayak cari-cari perkara sendiri, cari susah-susah dia sendirilah gitu ya, nyiksa-nyiksa dia sendirilah tentang kamu, tentang hubungan kalian ini gitu loh. Jadi ya apa ya, kalau Mari lihat ya, bangsa orang mungkin juga agak-agak anxiety dianya. Ada latar belakang anxiety. Nah, kayak gitu ya. Mau diri itu tuh, mau diri dia itu tuh justru yang bikin dia tuh repot sendiri. Nah kayak gitu. Tapi apakah entah memang benar kamu berusaha untuk menghindari dia, ya wajar gitu loh. Andaikan saat ini kamu tuh memang ogah-ogahan sama seseorang ini gitu ya, tersiksa dia karena sikap ogah-ogahan kamu gitu loh. Kalau misalnya hubungan ini memang sudah berakhir gitu, tersiksa dia dengan akhir dari hubungan ini, tak mau dia berakhir, enggak, jangan pergi gitu loh, jangan lepaskan aku gitu ya, jangan tinggalkan aku gitu. Entah dia perlihatkan sama kamu atau tidak, tapi jeritan batinnya tidak gitu. Jangan pergi gitu ya. Ini udah kadarnya tuh kadar yang maksimal ini loh depresinya. The Devil, Nine of Swords, Two of Swords. Dan ada beberapa tentang dirimu ini yang dia tahu kamu tuh nggak akan bisa dia rubah. Misalnya ya, dia pengen kalau kamu tuh
tadi ya tergila-gila sama dia. Padahal dia tahu itu, tidak akan mungkin kamu tergila-gila. Nah begitu dia mengetahui, menyadari bahwa tidak akan mungkin bikin kamu tuh tergila-gila ke dia, sakit hati dia di situ, resah batin dia di situ, gitu. Kayak dia tuh tidak mempercayai kamu, gitu ya. Nah, beberapa ini bisa bilang kalau kamu tuh bohong sama dia, kalau kamu tuh tega mencurangi dia, gitu loh. Jadi yang negatif terus ya tentang kamu ini, gitu ya, negatif. Kebanyakan yang negatif di situ. Walaupun sebagian dari dirinya dia tahu bahwa penilaian negatifnya dia ke kamu itu tidak adil, tidak benar. Tidak benar, kamu seburuk itu, gitu loh. Tapi ya untuk memuaskan ego, maka dia akan coba untuk meyakini itu. Tapi ya udah masalah gitu ya. Toh tidak berdampak sama kamu. Gitu. Orang-orang kayak gini, ini maaf ya, bukannya mari mau nakut-nakuti ya, maaf ya. Cuman ini jadikan aja sebagai jalan untuk kamu lebih dekat sama Tuhanmu ya. Misalnya memang kamu meninggalkan seseorang ini. Ya, maka kamu tambahkan sholatnya kamu, ibadahnya kamu. Mau ini dia tuh nekat gitu ya, pakai jalur bawah gitu lah. Pakai jalur jalan gimana gitu ya, untuk bisa dapetin kamu. Gitu. Peletkah namanya, putar giling lah istilahnya atau apa gitu ya. Karena ego itu butuh gitu loh, nggak resah diri ini, yang dimau itu tuh nggak dapet gitu. Nah di sana ya, jadi jangan kamu misalnya kalau kamu juga masih jalan sama seseorang ini, jangan kamu merasa tuh uring-uringan tentang dia. Ini orang kenapa sih tiba-tiba marah, tiba-tiba blokir, tiba-tiba diam. Mau ini dia blokir ke kata Mari tadi ya, bikin repot diri dia sendiri. Kenapa sih ini orang? Itulah yang terjadi. Jiwa yang resah, batin yang gelisah. Nah seperti itu ya. Oke baik, terima kasih sudah memilih tumpukan pertama. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami ya. Oke, mari tutup. Masuk kita ke pembacaan tumpukan kedua. Tumpukan kedua. Bagaimana energi dia kepada kamu Aries saat ini? Oke. Oke. Oke ya. Jadi ini Aries, orang yang kamu pilih untuk tarikan energi kartu kedua ini, tumpukan kedua ini. Kalau Mari lihat ini bisa-bisa aja orangnya agak-agak iseng dikit gitu ya. Dia seneng kalau bikin seseorang itu kesengsem sama dia, tapi kemudian bisa sakit gara-gara dia. Gitu ya Aries ya. Jadi ini ada vibe playboy-nya, vibe playgirl-nya. Nah gitu, walaupun mungkin beberapa usia orang ini tuh nggak bisa dikatakan usia muda lagi ya. Ini udah 30 tahun ke atas ini, minimal 30, tapi ada kemungkinan besar dia udah lebih tua ya, 40 kah 50 kah gitu ya nampaknya Mari. Tetapi permainan dia ini tuh cukup bocah gitu. Seolah-olah dia bisa kayak nunjukin dia serius banget sama kamu. Dia bahagiain kamu, dia welcome sama kamu, gitu ya. Dia kayak gimana lah gaya-gayanya orang serius, gitu ya. Menjanjikan padamu macam banyak hal, gitu. Tetapi dia tidak berniat untuk menunaikan janji-janjinya itu. Jadi kalau dengan seseorang ini, kalau Mari rasa sih cukup sebatas happy-happy saja, cukup sebatas senang-senang saja ya. Nggak usah terlalu dianggap serius banget, walaupun tadi kayak kata Mari,
bahwa di situ dia bisa aja berkedok, pakai topeng, ya, sebagai kayak menjadi penyelamatnya kamu kah, gitu ya, sebagai pahlawanmu kah, atau sebagai seseorang yang mau ngeseriusin kamu lah. Nah, di situ, ya. Jadi kalau dibilang jadi gini ya, dia iseng gitu loh, tapi isengnya itu iseng kayak tingkat dewa gitu ya. Kalau mari lihat, kalau ngeisengin kamu boleh, tapi kalau misalnya kamu mengambil sikap tidak seperti yang dia mau, dia bisa ngamuk nih, dia bisa marah nih. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau ini hubungannya masih pacaran, menurut dia kamu tuh ikan kakap gitu. Ikan kakap yang kayak gimana? Ikan kakap yang, wah, gue keren banget nih, gue bisa dengan Aries gitu ya. Terus nanti dia punya kayak gini pikiran, tapi gue juga keren, gue akan jadi seseorang yang bisa patahin hatinya Aries. Nah, ada ke situ gitu lah. Jadi beberapa kalau ini hubungannya sudah lama ya, ini orang yang bukan kali pertama nih menyelingkuhin kamu ya. Ini boleh kali sekian ini kalau hubungannya udah lama. Tapi kalau ini hubungannya masih baru-baru gitu ya, untuk serius sama kamu itu tidak ada, belum lagi. Maaf ya, belum lagi. Kayak gitu bahasa lebih cocoknya. Belum lagi di situ. Gitu loh. Tapi memang kamu ini Aries, namanya kalian Aries ya, pun tidak mudah untuk ditaklukkan gitu ya. Dan andaikan pun beberapa di antara kalian ini, tapi tidak semua, kalau misalnya dia main-main sama kamu, saya rasa akan ada pembalasan dari kamu ya. Tapi pembalasan dari kamu itu dengan cara yang elegan, dan dia tahu itu. Kamu akan membalas dia dengan cara elegan gitu ya. Kamu gimana pun kamu sebenarnya menang di dalam relationship ini. Katakanlah ya, dia datang dengan vibe buruk ke kamu, tapi dia tahu bahwa kemenangan itu cepat atau lambat akan balik ke kamu. Nah, di situ senang dia kalau kamu tuh buru dia, senang dia kalau kamu tuh kejar dia gitu ya, mempermainkan kamu secara mental, senang dia. Dan mungkin sampai saat ini dia ada beberapa kali, tapi nggak tahu Maria, ini narsis ini orangnya ya, Aries ya, ngalah-ngalahin energinya api kamu Aries. Maaf ya, canda. Nah, kayak gitu ngalah-ngalahin kamu nih. Atau jangan-jangan kamu lagi ketemu Aries jumpa Aries, Aries jumpa Leo, Aries jumpa Sagittarius, Aries ketemu sama Gemini, Aries ketemu sama Scorpio ya. Jadi kayak yang dia dengan narsisnya bisa dibilang bahwa dia nih sudah pernah memukul telak kamu. Walaupun belum tentu kamu kayak ngerasa ada sesuatu yang bikin kamu sakit gitu ya, belum tentu. Nah gitu. Tapi kalau melihat kamu sakit, senang dia. Ada rasa happy-nya di situ. Itu salah satu kebahagiaannya dia ya. Kayak misalnya gini, jangan melulu dilihat kejam-kejam aja ya bacaannya. Misalnya kayak gini, ya. Kalau kamu kecarian dia, ya, kalau kamu nyari-nyari dia, beb, kamu kemana sih? Aku udah nyari-nyari kamu dari tadi. Seneng dia. Padahal kamu udah pontang-panting nih nyari-nyari gitu ya, gitu. Oh, itu kan bukan hal yang besar ya. Nah, tapi ya seneng dia dapat kayak gitu lah. Misalnya dia bikin kamu cemburu, gitu ya. Mukamu merah padam gara-gara dia ngobrol sama pria lain atau sama wanita lain. Seneng hatinya, gitu. Jadi ini orang tua yang kekanak-kanakannya itu tuh masih kuat. Tapi isi dari relationship ini memang tidak semua itu. Makanya teman-teman jangan dilihat terlalu kejam sekali bacaan ini ya. Jadi kayak dalam relationship kalian ini semua bikin kamu bahagia pun bahagia juga dia itu. Tapi bahagianya bentuknya kayak gini. Wah, gue keren nih, gue bisa bikin Aries ketawa. Gitu. Balik-balik lagi ke dirinya dia. Wah, gue bisa bikin Aries, gue bisa traktir Aries
makan pecel lele. Bukan sebatas yang kayak ngelihat bahwa oh ya, aku traktir ini Aries makan pecel lele biar hatinya senang, perutnya kenyang gitu. Nggak kayak gitu. Tapi kayak wah, gue mampu nih traktir Ariesnya sepiring pecel lele gitu ya. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi kayak bangga diri di situ. Itu ya. Dan kalau seseorang ini tuh dia masih ada nih beberapa hal tentang dirinya dia itu yang tidak dia bukakan ke kamu. Gitu ya. Maksud dan tujuannya dia tuh apa tuh dia nggak bukakan. Gitu. Memang kelihatannya dia bisa aja cerita dari A sampai Z gitu ya. Tapi jangan-jangan yang dia ceritain ke kamu dari A sampai Z ini hal yang remeh-temeh gitu lah. Bukan hal yang penting tentang dirinya dia. Misalnya dia bilang, aku tuh tadi kerjaanku selesai sampai 5 misalnya kayak gitu. Tapi dia tuh nggak cerita kalau misalnya dia lagi kontek-kontekan sama mantannya kayak gitu. Nah di sana ya. Jadi dia tuh nggak bilang kalau misalnya dia tuh lagi ada rasa, lagi seneng ngelihat si apa gitu ya, gitu. Jadi hal-hal penting itu tuh cenderung dia tutup-tutupi. Tapi hal-hal yang obrolan santai gitu ya, atau obrolan yang bikin kamu tuh dengan niatan iseng untuk bikin kamu cemburu gitu ya, dia mau di situ. Terutama motifnya dia ya, motifnya dia di sini untuk kamu yang masih pacaran sama dia, hati-hati dulu gitu loh. Bukannya mari bilang monggo kamu tinggalkan angkat sendalmu kabur kamu 100 km per jam, enggak juga gitu ya. Kalau mau tetap kamu jalani ya jalani aja, kamu punya power kok ngejalani dengan seseorang ini gitu ya. Kamu di sini tuh kalau mari lihat juga orangnya orang yang lumayan mapan ya. Mapannya di sini tuh bukan selalu akan artinya tuh kaya, enggak. Tapi mapannya kamu udah lumayan banyak lah mengetahui tentang apa sih tuh hidup, apa sih tuh relationship gitu ya. Udah lumayan mengerti lah kamu di situ. Jadi andaikan pun buruk-buruk kata kamu suatu saat berakhir sama si seseorang ini, saya rasa kamu tuh nggak terlalu oleng gitu ya. Boom, kamu jatuh gitu, tapi habis dari situ kamu kayak ngedevelop dirinya kamu di situ ya. Dan orang ini tuh tahu karakter luar biasanya kamu, Aries. Nah kayak gitu, dia mengerti kualitas-kualitas dirinya kamu yang hebat itu tuh kayak gimana tuh ya, yang tangguh gitu maksudnya Mari, yang mau bertumbuh, yang nggak mau stuck hidupnya. Nah, dia mengerti di situ. Gitu ya. Jadi kok kayaknya bukan hanya kamu saja nanti yang misalnya ya dia nakal-nakal ini sama kamu. Bukan hanya kamu aja nanti tuh yang bisa terluka sama dia. Nanti cepat atau lambat akan ada poin balik ini sama dia. Gitu. Nanti kan orang ini misalnya ya buruk-buruk kata kamu dan dia pisah. Nanti dia lihat wah kamu makin sukses. Nanti dia aduh nyesal dia. Kok aku main-mainin dulu ya. Atau kalau misalnya gini, kamu dapat pengganti lebih cakep, lebih kaya, atau kamu mungkin bukan lebih ya dari dia, tapi setidaknya di situ tuh kamu kayak kelihatan berjumpa sama seseorang yang dengan tulus mencintaimu. Dia bisa sedih di situ. Waduh, gitu ya. Kamu udah ketemu nih sama orang yang lebih tulus, walaupun mungkin dia pasangan kamu berikutnya itu mungkin ndaklah secakep dia, enggaklah sekaya dia, tapi begitu dia tahu kamu akan bahagia nih karena kok kelihatannya orangnya sungguh-sungguh dengan kamu. Sedih dia di situ. Perih hatinya di situ, ya. Namun ya tadi, kenapa Mari tidak melarang kamu tuh berjalan bersama seseorang ini? Karena dalam relationship ini dapatlah senengnya kamu. Dapatlah happy-nya kamu sama dia. Gitu ya. Karena memang ya gimana tuh ngajak kamu tuh riang gitu ya, dia akan bersikap ya banyak juga lah sikap-sikap baiknya sama kamu. Nah seperti itu ya. Jadi kok kayaknya dia ini orang yang bisa kamu andalkan gitu ya. Dia akan kasih tunjuk bahwa
dirinya dia ini tuh adalah seseorang tuh yang pantas untuk ngedampingin kamu. Nah, di situ ya. Dan apakah ini masih bisa dirubah, Cice? Energi negatif-negatifnya dia ini tuh, mari rasa tuh bisa. Dan kayak gimana caranya, Ce? Kamu akan tahu, kamu akan mengerti. Karena kartu The Magician ini, kartu Knight of Swords, kartu King of Pentacles, ini adalah energi orang-orang yang kalau nyari tahu akan dapat jawaban. Cukup kamu buka matamu, cukup kamu buka telingamu, cukup kamu mengamati dia dengan baik. Apa-apa yang menjadi kelemahannya kamu pegang. Nah, di situ ya, itu akan berubah pembacaan ini. Tidak akan kayak kata Mari tadi ya, bahwa orang ini tuh cenderung iseng sama kamu itu. Nah, ini bukan mayor arkana gitu ya. Ini masih bisa dibalik-balik gitu, masih bisa dirubah-rubah dengan sedikit upaya. Nggak usah mesti jungkir balik, nggak usah, tapi sedikit upaya saja. Oke ya. Baik, terima kasih bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu kedua. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami ya. Oke. Sekarang kita masuk ke tumpukan kartu ketiga. Bagaimana energi seseorang ini saat sekarang ke kamu, Aries. Oke, baik. Nah, jadi seseorang ini tuh kalau Mari lihat tuh cinta sama kamu ya. Dia sayang sama kamu. Dia kayak ngerasa kalau kamu ini soulmate-nya dia. Kamu adalah belahan jiwanya dia. Kamu adalah belahan hatinya dia. Kamu adalah separuh hidupnya gitu ya. Jadi kok kayak ketika berrelationship sama kamu tuh terasa tuh banyak indahnya. Dan seseorang ini kayak yang pengen bikin kamu tuh merasa nyaman banget sama dia. Gitu ya. Nyaman banget. Jadi kalau ini hubungannya pacaran, terniat oleh dia tuh ini hubungannya serius. Gitu ya. Seliar apapun kamu melihat sosok seseorang ini, tapi begitu dengan kamu, dia tuh nggak berani neko-neko. Gitu ya. Andaikan ada beberapa ini kayaknya ada yang orangnya happy-happy ya, seneng happy-happy, seneng hura-hura gitu. Seneng yang wah menikmati hidup sebebas-bebasnya, tetapi begitu ketemu sama kamu, ini orang bisa tertib ini, gitu ya. Ini orang yang kayak sifat keibuannya itu, ini keluar ketika ketemu sama kamu. Jadi walaupun dia laki-laki, tapi dia kayak mengambil peran sebagai sosok ayah bagi kamu. Maunya dia ya, mengambil sosok peran sebagai ibu, perannya aja loh ya. Bukan berarti dia akan kemayu, enggak gitu, tapi yang kalau kamu sakit, dia pengen banget ngerawat kamu. Kalau kamu ada apa-apa, pengen banget dia kalau kamu tuh ngadu sama dia. Gitu ya. Dia kayak pengen tuh berkontribusi di hidupnya kamu. Tetapi tentu janganlah dipermainkan perasaannya. Nah, dia hanya kayak gitu aja. Sepanjang kamu tuh Aries tidak canda-canda sama dia, maksudnya kamu tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, saya rasa kamu akan banyak mendapatkan hal-hal baik dari seseorang ini. Misalnya kamu lagi kesusahan uang misalnya. Orang ini bisa tolong kamu tuh. Orang ini bisa bantu kamu dan mau banget gitu loh. Atau setidaknya dia akan cari kamu tuh jalan keluar. Kalau dia nggak bisa ngebantu kamu gitu ya. Akan ada ide-ide dari dia. Gitu. Dan kamu tuh nggak akan merasa sendiri kalau dengan seseorang ini. Kalau kamu tulus sama dia, kalau kamu serius sama dia, dia akan tulus dan serius sama kamu. Jika memungkinkan pernikahan adalah ujung dari relationship-nya kalian. Itu ya, maunya dia. Itu yang akan dia lakukan di situ. Jadi kayak yang cara perlakuannya kamu ke dia juga, kok dia ngelihat, lah ini sosok suami, lah ini sosoknya istri. Dia udah kayak ngerasa ratu, dia udah kayak ngerasa jadi raja gitu ya. Kamu memperlakukan dia dengan sangat istimewa, atau setidaknya akan ada pancingan-pancingan dari dia untuk kamu tuh memperlakukan dia dengan istimewa. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak jadi orang spesial di antara banyaknya manusia-manusia spesial di dalam hidupnya kamu gitu ya. Dia pengen banget gitu ya, jadi salah satu orang yang spesial. Nah, kayak gitu ya. Jadi orang ini tuh kalau Mari lihat dia nggak saklek-saklek ini, asik banget dengan orang ini, semarak hidupmu gitu ya. Walaupun dia mau juga agak keras kepala gitu ya, cemburuan gitu, marah-marah nggak jelas.
gitu ya, sibuk-sibuk gak karu-karuan, kepo dan segala macam ya. Walaupun dia mau seperti itu sikapnya, tetapi dibalik dari semua itu kayak yang pengen bikin kamu tuh betah sama dia. Cemburu itu ya karena dia pengen tadi, kayak kata Mari, kamu memperlakukan dia dengan spesial kayak gitu. Orang ini senang soalnya kompetisi gitu loh, senang dia kalau dia dibanding-bandingkan dengan orang lain, tetapi ketika pembandingan itu ada, dia dapat juara, senang dia seperti itu gitu. Kalau bisa ini tuh ya kehadirannya dia dalam hidupnya kamu pamer-pamerin gitu, kamu pamer-pamerin ke seluruh dunia gitu ya. Kalau kamu puji-puji dia, wah cantik banget hari ini, wah gantengnya, seneng banget gitu. Atau dia yang akan seneng memuja-muji kamu. Walaupun dia cewek di sini ya, tetapi kalau Mari lihat dia orangnya tidak yang pasif monoton gitu, enggak nih. Rame nih orangnya gitu, rame gitu ya. Maunya dia itu kalau ngabisin waktu sama kamu, kita jangan berantem ya gitu. Kita jangan ribut-ribut ya gitu. Kalau kalian pacaran, ini perlakuannya dia pengennya tuh kayak memperlakukan kamu kayak suami, walaupun kalian masih pacaran gitu di sana. Karena dia semakin lama semakin tumbuh ini, semakin kuat ini rasanya dia ke kamu. Dan ini kuatnya kuat stabil, bukan yang sebentar berubah pengen stabil sama kamu, sebentar tidak gitu ya. Mari rasa enggak, makin lama kamu ngejalani pacaran ini sama dia, makin mantap dan yakin dia bahwa ujung dari relationshipnya kalian ini adalah pernikahan. Dan dia akan mempersiapkan dirinya dia menjadi suaminya kamu, menjadi istrinya kamu. Nah seperti itu. Kalau ini hubungannya sudah rumah tangga, maka kebahagiaan rumah tangga itu adalah tolak ukur terutama bagi dia. Nah gitu, sesibuk apapun orang ini, karena Mari lihat mau ini, entah ini influencer atau ini pebisnis, businesswoman gitu ya. Nah bisa dia kayak ngerasa bahwa kesuksesannya dia ini tuh salah satunya karena support kamu. Entah support kamu dalam bentuk apa gitu ya, mungkin ya kamu nggak modalin tapi kamu yang nyemangatin misalnya kayak gitu. Atau kamu nggak ngapa-ngapain tapi kamu tidak mengganggu dia, kamu nggak yang mesti pulang, mesti gini, mesti kayak gitu ya. Kan banyak cara ya untuk bentuk support gitu ya kan di sana. Nah jadi gitu, andaikan pun misalnya saat ini kalian masih teman-temanan aja gitu ya, kamu ngelihat dia tuh populer banget, kamu ngelihat dia tuh banyak yang senang, banyak yang naksir gitu ya. Nah tetapi yang dia pilih di antara semua yang senang sama dia itu, Mari lihat itu kamu. Nah kalau misalnya kalian ini belum jadi apa-apa nih, masih cuman kenal gitu ya, atau ini masih PDKT gitu, andaikan kamu membuka diri saja sama dia, colek-colek aja dia sekian kali, udah tuh cair itu hubungan kalian, bisa langsung deket itu. Kalau misalnya kamu mengharapkan seseorang ini jadi istrimu, jadi suamimu, atau punya hubungan long term sama kamu, ada kemungkinan besar iya. Kecuali kalau kamu tuh lagi main-main sama bininya orang, sama lakinya orang, tentu saja dia akan tetap memilih rumah tangganya gitu ya. Tetapi dia akan jadi kekasih yang luar biasa bagi kamu. Sorry ya, mungkin kok kayaknya apa ini Cici Mari seolah-olah pendukung perselingkuhan gitu ya. Tidak, Mari hanya bacain aja di sini. Ingat, itu bukan Mari kan harus netral gitu ya. Yang Mari lihat adalah kalau kamu dengan dia kamu akan happy, udah gitu cukup gitu loh. Bukan Mari mau mendorong, ya udahlah kamu main-main api aja sama ini orang, enggak gitu ya. Kamu hanya akan Mari bukakan gambaran ke depan. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kamu dengan dia, take and give-nya bisa enak di sini gitu lah. Take and give-nya bisa enak karena dia udah dewasa ya, dalam hidup tuh udah dewasa. Jadi kalau misalnya gini, asalkan kamu nggak cemburu-cemburu aja lah orangnya ya, andaikan dia ini menjadi pasangannya kamu, janganlah kamu cemburu-cemburu sama dia gitu, karena dia nggak pun ngapa-ngapain orang seneng sama dia. Yang perlu kamu ketahui di sini adalah jangka panjang bersama kamu. Kalau single jumpa single loh ya,
Tapi kalau dia berpasangan, kamu single, enggak, kecil kemungkinan. Ya, kecil kemungkinan kalau dia akan punya kehidupan yang pernikahan sama kamu. Nggak mungkin dia ceraikan itu suami, nggak mungkin dia lepaskan itu istri. Setidaknya untuk saat ini begitu energinya yang lebih kuat. Tetapi dengan kamu dia akan membanjirimu dengan perhatian-perhatian gitu ya. Dia akan membanjiri kamu dengan kehangatan ya, rasa pedulinya dia gitu loh. Jadi dia kan ini pengen tuh kalau orang-orang di sekitarnya dia tuh happy gitu loh. Dia pengen tuh bikin orang-orang di sekitar dia tuh senang gitu. Apalagi kalau orang itu tuh bisa menyenangkan hatinya dia. Nggak pelit ini orang, nggak pelit, royal ini gitu ya. Nggak sungkan-sungkan ini kayak ngeluarin duit, tapi tentu saja untuk hal-hal yang pas gitu, untuk hal-hal yang pas ya. Karena ini udah dewasa tadi kata Mari, udah mulai dia menghargai apa-apa yang hadir di hidupnya dia. Nah kayak gitu ya. Friend with benefit kah saat ini, teman tapi mesra, atau friendzone atau apa itu namanya. Tapi yang Mari lihat, aku ingin hadir dalam hidupnya kamu Aries. Aku ingin kamu tuh kayak mensyukuri kalau aku tuh ada gitu. Aku nggak mau bikin kamu tuh sakit menderita gitu ya, nggak mau aku gitu lah. Kamu akan bisa mengingat bahwa aku nih pernah ada dalam hidupnya kamu. Kalau mau jumpa sama kamu, pengennya tuh bersolek aja gitu ya. Jadi dia nih kayak setiap hadir di depannya kamu mau kasih tunjuk tuh sisi the bestnya dia gitu. Makanya bersolek ini bisa nih, ini maaf ya, mau ini sengaja berpakaian seksi atau sengaja sensual sama kamu gitu ya. Di situ pancingan lah gitu. Tapi tentu orang ini tuh pasti tidak norak. Walaupun dia seksi, kelihatan elegan kah kayak gitu ya. Memang dia kelihatan nih pribadi orangnya tuh menarik. Inner beauty-nya dia tuh sebisa mungkin itu tuh dia kondisikan bisa kamu tangkap gitu lah. Biar kamu berkenan, tetap ngider-ngider di hidupnya dia. Nah seperti itu ya. Jadi baik ini juga sudah statusnya suami atau istri gitu ya. Jadi kayak yang kamu adalah satu-satunya suamiku, kamu adalah satu-satunya istriku gitu. Aku bisa kok kayak kelihatannya seperti orang selengean di luar sana gitu ya. Tetapi hidupku ini tuh sudah aku berikan ke kamu Aries. Nah begitu. Oke ya, baik, mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami. Oke ya, sudah selesai 3 tumpukan kartu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.